Cuma sudah dibuktikan oleh kakek saya. Beliau itu tahun 81 keluar dari komplek Dayah Darussalam Labuan Haji, membuka tempat baru untuk tempat tinggal kami, tetapi lahan baru itu berbentuk rawa-rawa dan itu mujin. Bahkan orang kampung situ tidak berani sekedar lewat, nyendum berat. Dari balai itu tetap terdengar suara zikir antara jam 3 sampai dengan subuh, padahal tidak ada manusia. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Maka tidak ada cerita orang beriman itu tidak memberikan manfaat. Orang beriman itu dimanapun keberadaannya memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka iman, fa innal imana yanqusu aw yazulu. Ketika tidak diberikan nutrisi-nutrisi keimanan dalam bentuk perbuatan, amalan, ibadat, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, senyum, silaturahmi dan lain sebagainya, fa innal imana, maka di saat itu iman akan yanqusu, berkurang, au yazulu, atau akan menghilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Nabi mempromosikan dari awal bahwa man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang senang dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Silaturahmi itu minimal diwujudkan sekurang-kurangnya dengan menatap saudaranya dalam keadaan ceria, bitalqil wajhi, syukur-syukur kalau ada senyuman, tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah, engkau tersenyum memandang wajah saudaramu, itu sudah menjadi sedekah bagimu. Ditingkatkan lebih tinggi lagi dalam bentuk ucapan salam, tegur sapa, sekurang-kurangnya assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam, atau ketika kedua-duanya saling mengucapkan secara bersamaan assalamualaikum, maka secara teori salam itu sudah terjawab. Makanya ketika kita selesai sholat ditutup dengan salam, salam itu sekaligus menjadi ucapan salam kepada orang yang di sampingnya atau jawaban salam dari orang yang di sampingnya. Maka penjelasan para ulama, saat kita menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, bukan hanya sebatas salam keluar dari sholat, tetapi diniatkan untuk orang-orang beriman yang ada di sebelah kanan. Masalahnya kita sholat sendiri, kata para ulama, walaupun anda sholat sendiri, tetap di kanan anda itu ada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena beriman itu ada mu'minail jinni wal insi, mukmin dari dua kalangan, ada kala dari kalangan jin, ada kala dari kalangan manusia. Setiap kali kita sholat, jin-jin yang Islam itu akan ikut berjamaah bersama kita, maka tetap ucapannya assalamualaikum walaupun sholat sendiri. Dan hal seperti ini saya belum buktikan, cuma sudah dibuktikan oleh kakek saya. Beliau itu tahun 81 keluar dari komplek Dayah Darussalam Labuan Haji, membuka tempat baru untuk tempat tinggal kami, tetapi lahan baru itu berbentuk rawa-rawa dan itu mujin. Bahkan orang kampung situ tidak berani sekedar lewat, nyendum berat jin. Untuk menimbun rawa-rawa itu cerita beliau perlu sekitar 300 truk kerikil batu dari Krung Baru, itu perbatasan Abdiya dengan Aceh Selatan. 300 truk batu. Sebelum dibangun pondasi rumah, beliau buat balai dari kayu ukuran sekitar 4 kali 6 meter, dan beliau berzikir di tempat tersebut sekitar beberapa bulan sebelum peletakan pondasi, dan zikir itu berlanjut sampai beliau pindah dari Aceh Selatan di tahun 94 mengikuti kami ke Ulai Karing, Babun Najah. Bayangkan dari tahun 81 sampai 94 beliau berzikir di tempat tersebut. Ketika 94 beliau tinggal di Ulai Karing bersama kami, suatu hari ada kerabat kakak dari ibu saya, dia yang tinggal di rumah di sana, telepon. Waktu itu belum ada HP, masih telepon rumah. Apa kata beliau?
di balai tempat beliau salat malam, yang setiap jam 3 sampai jam subuh beliau tetap berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kami yang kecil-kecil ketika takut ke kamar mandi di tengah malam, kalau sudah terdengar zikir beliau itu sudah tenang, ada beliau di belakang. Apa cerita Ma'wa tersebut? Ketika beliau sudah tinggal di Banda Aceh bersama kami, dari balai itu tetap terdengar suara zikir antara jam 3 sampai dengan subuh, padahal tidak ada manusia. Beliau sudah kemari dan tidak ada orang lain yang berani masuk sana. Artinya ada yang tetap mengikuti beliau itu dalam keadaan zikir. Demikian pula kita, setiap kali kita sholat itu ada malaikat yang mendampingi, ada jin yang mengikuti. Makanya salamnya itu tetap assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Diniatkan untuk salam kepada orang kanan dan kiri. Hanya mereka tidak menjawab. Bukan tidak menjawab, jawaban mereka tidak terdengar, dan untung tidak terdengar. Nah, kalau sempat terdengar kacau. Ya, bayangkan ada orang bangun tengah malam salat tahajud pohle, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam, tengku yang beretuh dah pelung ni. Maka ada hal-hal saat tidak tahu justru kita bersyukur. Sama seperti orang ziarah kubur. Maka ketika Nabi ziarah kubur mengucapkan salam dalam bentuk salam pada orang hidup, assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin, ditanya oleh sahabat yang mendampingi beliau, amujibuhum ya Rasulullah, apakah mereka menjawab salam itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hum ahsanu sam'an minkum, mereka lebih baik menyimak dan membalas daripada kalian yang masih hidup. Tetapi Allah tidak perdengarkan jawaban mereka itu kepada kalian. Dijawab. Makanya setiap kali ziarah kubur kita diajarkan ucapan salam seperti salam pada orang yang hidup. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin antumus sabiquna wa inna insyaallahu bihukum lahiqun. Mereka jawab. Hanya jawaban mereka tidak Allah perdengarkan. Bayangkan kalau Allah perdengarkan, habis dia. Enggak ada lagi yang ziarah kubur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, piuh tunggu. Yang beretuh dapat ada belum dia. Maka ketika tidak mengetahui, ada banyak keberuntungan. Makanya orang yang tunanetra tidak bisa melihat, mereka beruntung. Ketika kita cemooh, orang yang tuli saat kita mufat, mereka tidak dengar, mereka hidupnya tenang. Tapi ketika sudah buta dan tuli sekaligus, itu lebih tenang lagi. Makanya Allah gambarkan orang kafir tersebut summun bukmun, mereka buta, mereka bisu, mereka tuli, umyun, dan mereka buta. Dari diri mereka tidak ada manfaat yang keluar, dari luar tidak ada manfaat yang masuk ke dalam diri mereka. Summun bukmun umyun. Maka kata para ulama, siapapun yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, maka orang ini tidak berlaku syariat. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk memasukkan ilmu ke dalam diri mereka. Kita sampaikan dengan bahasa lisan, mereka tidak mendengar. Kita isyarahkan dengan gerak badan, mereka tidak bisa melihat. Maka sungguh beruntung orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, karena tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak wajib syariat. Itu kembali kepada masyiatillah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang sudah terlahir dalam keadaan bisa melihat, bisa mendengar, belakangan baru hilang pendengaran dan penglihatan karena kecelakaan, penyakit dan lain sebagainya, ulama berdebat lagi. Ada yang menyatakan tidak wajib syariat, ada yang menyatakan wajib karena sudah ada kesempatan belajar tetapi disia-siakan. Oleh karena itulah maka di dalam Islam waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kapan kenikmatan untuk mengikuti hal-hal seperti ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak yang dulu berharap libur sekolah panjang-panjang, saya dapat libur panjang sekarang mengeluh. Kemarin anak saya ajak ke sekolah untuk mengambil buku, dia sampai hampir menangis, rasa rindu ke sekolahnya. Itu udah setahun tidak pernah. Maka saya ingatkan yang ke adiknya, laki yang dua bercita-cita pri ditunjuk. Ketika dia libur setahun ternyata dia rindukan sekolah. Mungkin bagi kita membosankan ikut pengajian seperti ini, tapi tiba waktunya, na'udzubillah, ketika nanti dihentikan, gak boleh ada pengajian karena corona, nyampe mau bau dia. Maka sekarang betapa kita rindu pada pertemuan-pertemuan saat pertemuan itu dilarang. Jadi benar kata orang bijak bahwa nikmat baru terasa apabila sudah hilang ataupun dicabut. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar.
benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.